Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Muklis dengan NIM 09031281924066 dari kelas Sirek 5C Indralaya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan untuk UTS Komputer dan Masyarakat video mengenai kontribusi kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T. Untuk pembahasan hari ini ada 5 daftar isi materi, yaitu yang pertama judul, 2 latar belakang, 3 tujuan, 4 manfaat, dan 5 kontribusi dan solusi. 1. Judul. Judul dari materi ini yaitu kontribusi kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, dengan mengedukasi masyarakat pentingnya teknologi dan mendorong pemerintah dalam pembangunan. 2. Latar belakang. Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang berada di Indonesia. Sebagian besar daerah 3T menjadi gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat dikarenakan pembangunan infrastruktur yang belum merata. Hal-hal tersebut membuat daerah 3T biasanya mengalami digital divide dan knowledge divide. Digital divide. Digital divide sendiri atau kesenjangan digital adalah kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah, yang di mana ada wilayah yang sudah memiliki akses dan terbiasa terhadap teknologi-teknologi digital, dan ada masyarakat yang masih sedikit ataupun belum memiliki akses teknologi digital. Faktor penyebab terjadinya digital divide ada beberapa, yaitu penyediaan infrastruktur yang belum rata, lalu pembangunan yang belum rata, lalu kurangnya kerjasama semua pihak, lalu kurangnya kepedulian masyarakat, lalu ada perbedaan pola hidup masyarakat, dan yang terakhir yaitu regulasi yang berbeda di setiap daerah. Lalu ada knowledge divide atau kesenjangan ilmu dalam harfiah, yaitu bentuk kesenjangan di dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan pengetahuan, sehingga ada masyarakat yang kesulitan dan terhambat dalam melakukan hal tersebut. Faktor penyebab terjadinya knowledge divide adalah yang pertama ada ketidakmerataan akses internet, yang kedua ada ketidakmerataan infrastruktur dan pembangunan, yang ketiga yaitu pola pikir dan kebiasaan masyarakat, yang keempat kebijakan pemerintah setempat, yang kelima minat baca tulis dan kurangnya berbagai pengetahuan antar masyarakat, dan yang terakhir adalah biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa daerah 3T memerlukan sebuah solusi agar daerah tersebut tidak mengalami digital divide maupun knowledge divide. Untuk keluar dari masalah tersebut, masyarakat daerah 3T harus teredukasi dan memiliki kepedulian terhadap teknologi agar mereka tidak mengalami digital divide dan knowledge divide. Hal itu tentu saja harus dibantu dan didukung oleh pemerintah di wilayah tersebut agar masyarakat dapat teredukasi mengenai teknologi dan bisa mendapatkan infrastruktur yang diperlukan untuk mengakses teknologi-teknologi tersebut. Lalu ke materi selanjutnya, yaitu tujuan yang didapat dari tulisan ini. Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari tulisan ini adalah untuk memberikan solusi kepada masyarakat dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya teknologi agar mereka dapat mengatasi masalah digital divide dan knowledge divide. Yang selanjutnya itu ada manfaat. Berdasarkan latar belakang dan tujuan, manfaat yang diharapkan adalah: 1. Masyarakat menjadi peduli dan berani terhadap teknologi. Yang kedua, masyarakat terutama aparatur daerahnya, yaitu masyarakat yang menjadi seperti perangkat desa, itu mampu mendorong pemerintah pusat atau pemerintah di pusat regionalnya agar daerah mereka dapat dibantu dan didukung keperluan teknologinya, baik itu secara infrastruktur maupun edukasi oleh pemerintah. Maksud nomor 2 di sini yaitu agar masyarakat yang mempunyai mandat di misalnya desa itu dapat menekan pemerintah pusatnya agar mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Mungkin pembangunan akses jalan maupun listrik maupun infrastruktur yang mendukung teknologi yang ada di sana. Lalu
Ada yang terakhir, tentu saja kontribusi dan solusi yang ditawarkan oleh penulis. Ide kontribusi penulis kepada masyarakat dalam membantu pemerintah menghapus digital divide dan knowledge divide di daerah 3T, yaitu terluar, terdapat, tertinggal, yaitu ada 3. A. Kepedulian masyarakat. B. Kedukungan pemerintah. C. Kerjasama pemerintah. Lalu yang terakhir ada kontribusi sebagai mahasiswa, apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat ini dalam membantu pemerintah menghapus digital divide dan knowledge divide. Yang pertama ada solusi yang disarankan oleh saya sebagai penulis untuk masyarakat itu agar meningkatkan kepedulian masyarakat, agar tidak mengalami digital divide dan knowledge divide, itu dimulai dari masyarakat yang diberikan edukasi secara bertahap dan konsisten untuk memahami teknologi yang sedang berkembang. Dengan memahami teknologi dan mengetahui pentingnya teknologi, masyarakat akan lebih mudah untuk suatu hari apabila infrastrukturnya sudah memadai untuk terbiasa dengan teknologi tersebut. Jadi apabila infrastruktur di tempat mereka udah ada, mereka itu tidak gagap lagi terhadap teknologi dan sudah sedikit terbiasa dengan teknologi tersebut. Jadi dengan penyuluhan yang merata ke masyarakat, diharapkan masyarakat mampu untuk bisa memahami pentingnya teknologi yang tentu saja dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi maupun ilmu, yang tentu saja ilmu ini akan menghapuskan knowledge divide di wilayah tersebut. Lalu ada solusi yang selanjutnya, yaitu pemerintah. Ini dukungan pemerintah. Pemerintah sebagai pendukung utama masyarakat harus sigap dalam memberikan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat mengakses teknologi yang sedang berkembang. Tentu saja masyarakat harus peduli terhadap teknologi agar mereka dapat mendorong pemerintah untuk segera mendukung mereka. Dengan masyarakat yang peduli, maka pemerintah pun dapat ditekan untuk segera melaksanakan apa yang harus mereka lakukan agar masyarakat mendapatkan hak untuk mengakses teknologi dan informasi. Jadi dengan untuk mendapatkan dukungan pemerintah ini, sebelumnya tadi masyarakat harus sadar dulu agar dapat mengingatkan pemerintah ini untuk segera memberikan hak mereka untuk mengakses teknologi dan informasi dengan cara meningkatkan infrastruktur di daerah mereka. Lalu solusi selanjutnya yaitu pemerintah juga sebagai pendukung masyarakat tadi bisa mengajak kerjasama sebagai pihak untuk membantu mereka dalam membangun infrastruktur, baik itu dari sektor swasta maupun perusahaan non-profit dan donatur yang mau membantu mereka untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Lalu penulis, saya sendiri sebagai mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung untuk membantu masyarakat agar solusi tersebut dapat tercapai. Yang dapat penulis lakukan sebagai mahasiswa ialah pertama memberikan penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat lewat berbagai program kerja yang telah disediakan oleh himpunan maupun organisasi yang ada di kampus. Jadi menyambung dari yang solusi A tadi, jadi mahasiswa itu terjun langsung untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya teknologi ini. Lalu yang kedua ada menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah untuk mendorong pemerintah agar sigap dan segera membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nyambung ke yang B tadi, dengan masyarakat bersama mahasiswa itu mengingatkan pemerintah untuk mendorong pemerintah agar segera memberikan hak masyarakat untuk mengakses teknologi tersebut. Lalu saya juga sebagai mahasiswa itu bisa menyebarkan dan menyalurkan informasi mengenai daerah-daerah yang membutuhkan bantuan maupun masih minim akses terhadap teknologi. Dengan menyebarkan dan mengekspos daerah-daerah yang membutuhkan bantuan tersebut, maka diharapkan daerah-daerah tersebut dapat lebih cepat dalam menerima bantuan dan dibangunkan infrastruktur yang layak bagi mereka agar mendapatkan hak mereka untuk mengakses teknologi-teknologi tersebut agar mereka terhindar dari knowledge divide maupun yang itu tadi digital divide. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.